Kata orang sih rambut saya mirip Gibran Rakabumi ya sekarang ya. Oke guys, hari ini saya mau membahas tentang informasi terbaru dari Xiaomi 14T. Udah saya upload gambarnya di bagian komunitas. Udah ada penampakan terbaru tentang Xiaomi 14T. Dan ternyata penampakannya nggak sama plek-ketiplek kayak Poco X6 Pro ya dan Redmi K70 Pro ya. Ternyata housing kameranya dirubah lagi. Sekarang sudah lebih mengkotak dan jadi bagian prosesornya ini nggak tertutup sama bump housing kameranya. Jadi kalau kalian yang pakai fan cooler, pakai yang plate-nya itu juga, apa namanya tuh, heatsinknya itu bisa kena langsung ke atas prosesornya. Jadi ya oke lah. Dan kalau ditanya masalah desain bagus atau enggak, ya ini selera masing-masing ya. Cuma dari keestetikan desainnya, saya rasa mungkin semua orang bakal cukup setuju kalau seri pendahulunya di 13T ini kelihatan lebih premium. Housingnya nggak seamless kameranya. Kalau yang sekarang kan ada buletan 4 ya, menurut gambar yang saya dapat di internet. Nggak tahu gambar itu bener atau enggak, tapi biasanya kalau udah mendekati waktu-waktu seperti ini, gambarnya akan sesuai dengan produk yang nanti dirilis. Nah, kalau ditanya rilisnya kapan bang? Nah, rilisnya secara Indonesia ini masih belum tahu, tapi kalau rilis secara global udah keluar tanggalnya. Tadi saya di DM sama Wawan Manase, thank you banget. Di story-nya Berita Gadget bahwa perilisannya ada di tanggal 9, ada di tanggal 26 bulan ini, 9, yaitu September, jadi 26 September 2024. Dan itu untuk globalnya ya, kalau untuk Indonesianya belum tahu sebetulnya, tapi ya paling nggak jauh-jauh dari sebulan setelah tanggal 26 itu. Jadi mungkin kemungkinan bulan depan di Oktober 2024 kita sudah bisa melihat Xiaomi 14T series di Indonesia. Dan kalau ditanya harganya berapa bang? Mungkin harganya untuk yang seri T biasa itu akan ada di sama kayak tahun lalu, ada di 6,5 juta ya, kurang atau lebih ya. Terus Terus kan untuk yang seri 14T ini kemungkinan besar seri yang Pro-nya masuk ke Indonesia juga karena udah ada TKDN-nya. Jadi akan ada Xiaomi 14T dan 14T Pro. Untuk yang 14T Pro kalau ditanya harganya berapa bang? Ya perkiraan aja sih mungkin ada nambah sekitar 2 juta ya, kurang atau lebih. Kalau ya mungkin ada di sekitar 8 ya, semoga bisa kurang ya. Jadi 6,5 untuk yang seri biasa dan 7.999.000 untuk yang seri Pro-nya. Mungkin bisa, cuma ya kembali lagi harganya saya serahkan kepada Xiaomi yang memberikan harga ya. Kalau saya sih cuma prediksi-prediksi aja. Nah untuk masalah spesifikasi ini semuanya masih berita simpang siur, tapi kayaknya sih bener bakal mengalah ke sana, yaitu untuk yang Xiaomi 14T dia pakai chipset yang sama kayak Poco X6 Pro yaitu Dimensity 8300, dan untuk yang seri Pro-nya akan pakai Dimensity 9300 plus Ultra, nggak tahu ya. Pokoknya yang dipakai chipset dari Dimensity 9300 dan 8300. Dimana kalau dari speknya saya udah pakai yang Dimensity 8300 di Poco X6 Pro dan saya suka banget kameranya. Jadi untuk kamera Poco X6 Pro dengan chipset itu bagus banget, dynamic range-nya, terus juga warna-warna color-nya tuh udah cakep banget. Dan untuk yang seri Xiaomi 14T ini mungkin akan ada upgrade pertama dari OIS-nya. Karena biasanya kalau seri Poco tuh OIS-nya rentan jitter, tapi kalau yang seri Xiaomi nanti biasanya OIS-nya ya biasanya akan lebih tidak rentan dari jitter. Jadi OIS-nya lebih bagus, jadi waktu kamu malam-malam seharusnya getarannya akan lebih baik bisa diredam di seri Xiaomi. Terus juga akan ada upgrade lagi di lensa, biasanya kasih lensa tele ya. Kalau misalkan sama kayak Xiaomi 13T yang lalu, seharusnya seri 14T ini akan dapat lensa tele ada di 2 kali sih. Dan untuk yang seri Pro-nya tentu juga dapat lensa tele juga. Semoga untuk yang seri Pro dapatnya jangan 2 kali ya, 3 kali deh. Atau mungkin 4 kali gitu. Jadi nanti ada lensa makro atau black and white gak bang? Ya seharusnya sih nggak ada ya, karena biasanya Xiaomi itu kalau udah dikasih yang di seri sebelumnya itu akan dipertahankan terus sampai seri selanjutnya. Karena yang di seri lalu udah nggak dapet lensa makro, black and white yang nggak guna, sudah diganti dengan lensa tele yang jauh lebih berguna dengan bisa perekaman 4K di semuanya. Saya rasa untuk yang seri 14T series ini akan dapat hal yang sama, mungkin even lebih baik. Tapi buat saya sih normalnya mungkin ada di lensa tele aja sih, 2 kali atau 3 kali lah maksimal. Dan memang sih kalau kita ngomongin Xiaomi 14T series, itu memang sebuah smartphone yang tidak di-brand dengan gaming performance, tapi karena chipsetnya
Saya lihat sih rumornya bagus banget ya, di match 8300 dan 9300. Jadi tetap kamu akan dapat sebuah performa gaming yang ciamik banget, ditambah kamera yang lebih advance daripada seri Poco dan seri Redmi tentunya. Untuk yang seri 14T, kalau dilihat dari gambar boxnya itu masih ada kerjasama dengan Leica. Jadi kita masih bisa dapat tuningan kayak Leica Vibrant atau Leica Authentic. Dan mungkin kalau dulu di Poco X6 Pro kamu cuma bisa ganti-ganti kamera di lensa utama sama lensa ultra wide. Itu aja cuma resolusi mentok ada di 1080 30 fps. Nah, mungkin untuk yang seri 14T ini akan bisa ganti ke 3 kamera ya, lensa ultra wide, wide dan lensa telenya dengan resolusi maksimal ganti kameranya ada di 4K 30 fps. Kalau yang untuk 60 fps-nya kurang tahu, tapi mungkin nggak bisa. Mungkin ya, saya nggak tahu, masih kira-kira aja ya, tapi at least secara kamera ini akan lebih advance. Jadi buat kamu yang suka ngegame, kamu yang suka kamera, saya rasa Xiaomi 14T ini akan menjadi sweet spot yang bagus banget ketimbang seri Xiaomi 14T Pro-nya. Mungkin. Ya, itu sekedar rumor yang bisa saya bagikan ya sama teman-teman ya. Mungkin juga informasinya juga nggak terlalu banyak yang diupdate, tapi memang ini masih sekedar rumor. Tapi karena rumornya udah bergulir cukup panjang dan kita sudah mendekati akhir tanggal perilisan, kayaknya rumornya akan nggak jauh lebih dari yang saya utarakan sebelumnya tadi ya. Jadi menurut saya akan seperti itu. Jadi buat kamu yang kepingin upgrade ke seri Xiaomi 14T mungkin harus disiapin dananya. Dan kalau ditanya, gimana bang yang Xiaomi 13T perlu di-upgrade nggak? Nah, sebetulnya sih kalau dari secara chipset juga nggak jauh-jauh juga sih sebetulnya. Mungkin untuk yang Xiaomi 13T nggak perlu upgrade ya. Ini mungkin lebih cocoknya ke Xiaomi 12T series. Karena pengguna Xiaomi 12T seperti saya yang masih hidup ya sampai sekarang, HP-nya normal, nggak ada green screen, nggak ada lightsaber, itu memang waktu 13T rilis tuh kerasa kayak iri banget gitu. Anjir, harganya sama tapi dapat lensa tele, bisa 4K segala macem, bisa itu kan eSIM juga. Nah, itu bikin ngiri banget sih. Jadi mungkin untuk yang 14T ini buat yang pengguna 13T mungkin nggak perlu terlalu terburu-buru upgrade. Cuma yang 12T ini ya mungkin agak akan semakin bersemangat ya untuk ganti ke seri 14T ini. Karena saya rasa ini cukup menjanjikan ya. Karena untuk yang kemarin Xiaomi 13T aja harganya sampai sekarang gila sih. Turunnya susah banget. Turunnya susah banget. Jadi untuk infonya sekedar itu aja yang bisa saya tambahkan. Buat teman-teman yang mungkin banyak informasi bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa sharing deh sama teman-teman yang lain lewat kolom komentar. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Ada telepon guys. Ada serangan monster guys. Saya harus membasmi dulu ya.